Indonesia, jangan main-main lagi. Kita mau ketemu Tuhan loh. Yuk kita ikuti ibadah sampai selesai ya. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi teman-teman. Senang ya bisa bertemu pada ibadah pagi hari ini Sekolah Minggu GKGA bersama saya Gaby Dan saya Kayla. Kayla, yuk kita ajak teman-teman berdoa dulu ya sebelum mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan tolong supaya berikan kami hikmat, akal budi, kepintaran, kecerdasan bagi kami, supaya dapat mengerti akan firman-Mu. Tuhan tolong juga teman kami yang sakit, yang tidak bisa ikut ibadah pagi hari ini, untuk Tuhan tolong supaya dapat ikut ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Gaby, hari ini kamu senang nggak? Senang dong. Aku juga senang sekali karena bisa bertemu Tuhan melalui ibadah pagi ini. Yuk kita pujikan hati senang, hati senang. Hati senang ya ya, hati senang ya ya, hati senang ya ya, di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang ya ya, hati senang ya ya, hati senang ya ya, di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Kayla, tahu nggak? Sukacita itu termasuk dalam 9 buah roh loh. Iya, betul. Yuk kita ajak teman-teman menyanyikan lagu 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus
dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari, setiap hari, setiap hari. Teman-teman, Tuhan itu ada di mana-mana loh. Jadi kita tidak perlu takut ya. Saat kita takut, kita berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan selalu siap untuk menolong kita semua. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah, tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Saat kita susah, saat kita sendiri, Tuhan selalu siap dan ada untuk menolong kita semua. Karena Tuhanlah sobat kita yang paling setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita mau undang Tuhan masuk ke dalam hati kita dan menuntun kita supaya mengerti akan firman-Nya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidup,
Buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita semua berdoa dulu ya. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan agar kami tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, saat kita sedih, saat kita tuh merasa kehilangan, enak gak ya rasanya ya? Pasti gak enak kan? Tapi pada saat kita sedih, kita gak boleh terlihat sedih. Pada saat kita kehilangan sesuatu, kita juga gak boleh terlihat, wah itu lagi sedih ya, lagi bersusah hati ya, lagi gak gembira ya. Bisa gak kita waktu sedih kita gak terlihat sedih? Gak bisa ya, susah sekali. Tapi di dalam firman Tuhan hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan, ada dua orang yang hidupnya itu sedang dalam tekanan, sedang sedih, sedang menderita. Tapi dia tidak sedih, dia bahkan bersukacita dan memuji Tuhan. Siapakah mereka? Yuk, kita akan siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Kita mau melihat siapa sih mereka? Yuk. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 40. Saat Paulus berada di Filipi, dia telah menunjukkan kuasa Yesus untuk membebaskan seorang budak perempuan dari roh jahat. Perempuan ini tiap hari pekerjaannya adalah meramal nasib orang. Dan dia dapat uang dari pekerjaannya itu. Saat Paulus dan Silas sedang melintas, perempuan ini berteriak-teriak, "Inilah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal ini dilakukan beberapa hari lamanya. Dia selalu mengulang-ulang kalimat itu. Dan akhirnya Paulus berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Maka seketika itu juga keluarlah roh jahat dari perempuan itu. Tetapi pemilik budak tersebut, tuan dari perempuan ini, menjadi sangat marah. Mengapa? Karena dia biasa memanfaatkan budak ini, perempuan ini, untuk mendapatkan penghasilan. Dengan kejadian ini, penghasilannya pasti berkurang. Makanya dia sangat marah. Maka mereka menangkap Paulus dan membawa keduanya menghadap pembesar kota. Dan mengatakan bahwa Paulus ini sudah berbuat salah, telah mengacaukan kota. Dan kepala penjara menyiksa dan melemparkan mereka ke dalam penjara. Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara paling tengah dengan kaki yang terbelenggu. Tahu anak-anak apa itu terbelenggu? Kakinya diikat. Aduh, kasihan ya. Sedih dong, udah disiksa, dimasukkan penjara, dan
diikat lagi. Tetapi Paulus dan Silas tidak bersedih. Pada tengah malam mereka bernyanyi-nyanyi, memuji Tuhan dengan sukacita. Itu dilakukan di dalam penjara loh, dalam keadaan kaki yang terikat. Saat itu tahanan-tahanan yang lain juga mendengarkan suara pujian mereka. Dan tiba-tiba terdengarlah suara pintu bertabrakan. Ternyata itu gempa anak-anak. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan kayu yang memasang kaki Paulus dan Silas. Kepala penjara yang ada di situ merasa sangat kaget dan takut. Paulus berkata, "Jangan takut, kami masih ada di sini." Maka kepala penjara ini memerintahkan Paulus dan Silas untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman hari ini? Di dalam duka cita, di dalam kesusahan, bahkan yang sampai membuat kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain, kita tetap berharap pada pertolongan Tuhan. Tadi Paulus dan Silas bisa lepas dari belenggu, bisa lepas dari kaki yang tadi diikat itu karena bukan kemampuannya dia, nggak bisa kakinya diikat terus membebaskan diri, nggak bisa. Tapi karena pertolongan Tuhan, Paulus dan Silas ini berdoa terus kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan dia juga memuji Tuhan. Dia nggak malu loh, walaupun di dalam penjara banyak yang mendengar, banyak yang melihat. Mereka nggak takut, mereka nggak malu. Ada di sini yang saat berdoa kepada Tuhan itu malu-malu. Saat makan di tempat umum berdoanya ngumpet-ngumpet, malu dilihat orang. Ada? No. Saat mengalami hatinya sedih, harus datang kepada Tuhan. Karena dialah sumber pertolongan kita. Oke, hari ini kita mau berjanji ya, untuk enggak takut lagi. Untuk enggak malu lagi untuk berdoa kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menjawab doa kita, yang bisa menolong kita semua. Puji Tuhan. Yuk kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Semuanya bangkit berdiri yuk semuanya. Yuk yang di sana berdiri semua. Yuk kita akan berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Tangannya dilipat, matanya ditutup dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau belajar seperti Paulus dan Silas yang tidak malu untuk memuji Tuhan. Tidak khawatir karena selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai kami semua, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan keberanian kepada kami, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, karena Tuhanlah sumber pertolongan kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, jangan lupa untuk minggu depan, minggu-minggu selanjutnya tetap di channel ini ya, Sekolah Minggu GKGA. Oke, sampai bertemu di lain kesempatan dan Tuhan memberkati kita semua. Bye. Immanuel.